Belajar bahasa itu sama seperti kita lari, tapi larinya itu maraton sejauh 48 mili, dan yang paling kuat bertahan adalah yang menang. Gak harus cepat-cepat, bukan lari sprint intinya. Gusko dan CV kamu sedang kembali di channel YouTube Hartoni, dan hari ini aku akan kasih tahu kalian mengenai tips atau cara aku belajar bahasa Jerman. Mungkin ada beberapa kalian yang nanya saat ini, bukannya udah pernah bahas itu ya? Ya, memang aku udah pernah bahas soal itu, tapi itu adalah cara belajar yang baik dan benar menurut versi aku. Dan sejak saat itu aku dapat banyak banget kayak komentar dari subscriber aku soal, oh aku tuh dulu belajar ini kayak gini dan ternyata nggak efektif, dan setelah aku coba ini ternyata malah jadi lebih efektif. Dan juga berdasarkan cerita pengalaman aku sendiri, mulai dari belajar bahasa Jerman dari nol banget sampai B2, sekarang ada beberapa cara yang berhasil buat aku dan ada juga cara yang nggak berhasil buat aku. Dan kali ini, video ini aku bahas adalah mengenai gimana sih cara yang salah untuk belajar bahasa Jerman yang sebaiknya jangan kalian tiru, agar satu, kalian nggak buang-buang waktu, kalian nggak buang-buang uang dan tenaga, dan juga tiga, agar kalian bisa secepat mungkin menguasai bahasa Jerman di tingkat apapun yang kalian inginkan. Kali itu langsung aja kita mulai. Kesalahan yang pertama adalah kalau kita bisa menggunakan terlalu banyak panduan. Biasanya tuh kayak gini kejadiannya. Aku mau belajar bahasa Jerman nih, tapi aku bingung itu mendapat sumber dari mana. Langsung deh kita banyak banget tipsnya. Oh, belajar dari film, belajar dari berita, belajar dari ini, belajar dari B. Tapi kemudian kita malah jadi overwhelmed sendiri karena waduh gila, ini tuh terlalu banyak. Ini nih, mau mulai dari mana ini sebetulnya? Di sini makanya aku kasih tahu kalian bahwa sebetulnya itu di waktu aku les di Guru Institute itu kita memakai sistemnya seperti ini. Kita punya satu buku sebagai panduan utama, kebetulan kita pakai buku Network. Lalu setelah itu, misalnya kita pakai buku Network ini, kita tentuin alurnya, kita ikutin. Terus kalau misalnya kita mau latihan tambahan, kita baru bakal cari sumber dari kayak sumber yang lain, tapi ini masih sesuai dengan temanya yang sama begitu. Contohnya kalau kita misalnya bahas soal hobi, ya meskipun di buku itu mungkin kurang lengkap, kita berarti ambil dari lembar yang lain yang kebetulan membahas mengenai hobi juga. Atau misalnya guru juga pernah ambil dari Deutsche Welle yang berhubungan itu juga berkaitan dengan hobi. Hanya hobi dan tidak yang lain untuk sementara waktu. Dan begitu juga dengan gramatiknya. Nah, teknik ini juga bisa kalian gunakan dalam belajar secara otodidak. Emang ada banyak banget aplikasi online, kayak contohnya mungkin Duolingo, Deutsche Welle, dan lain-lain, ataupun misalnya buku cetak, atau bahkan misalnya kalian belajar dari sekolah atau belajar dari tempat les. Gunakan hanya salah satu tersebut sebagai panduan utama, yakni dari sumber yang mungkin kalian paling sering gunakan. Lalu setelah itu, kalian ikutin alur atau kerangka dari belajar kalian. Baru setelah itu, kalau misalnya merasa belum cukup, kalian bisa silakan ambil dari sumber lainnya. Mengingat beda aplikasi juga pendekatannya itu beda, dia juga kayak alurnya itu dari 0 sampai level bahasa tersebut paripurna pun juga berbeda apa yang di cover secara berurutannya. Lalu yang kedua adalah hafal kata tanpa konteks. Basically banyak banget aku lihat banyak video di YouTube itu yang intinya adalah tuh kalian disuruh makan kamus 1000 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Jerman, atau 1000 kata random, atau yang belajar bahasa Jerman sebelum tidur. Ini emang ya sebetulnya sih niatnya sih bagus ya. Cuma menurut hemat aku sendiri ini bukan cara yang tepat gitu. Karena percuma kayak kita misalnya pakai kata ini tapi kita nggak tahu buat apa dan atau dalam konteks apa yang dipakai, atau worse paling buruk adalah kalau kita misalnya abis itu ya lupa begitu. Nah, terus lagi ini soal konteks. Beda sekali konteks antara bahasa Jerman dan juga bahasa Indonesia. Jadi kayak nggak semua kata itu bisa kita terjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Contohnya, pasti ada artikel dari Das yang nggak ada dalam bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya kalian belajar yang namanya trennbare Verben atau untrennbare Verben, yaitu kata yang ada kata dasarnya, terus di depannya itu ada imbuhannya, dan beda imbuhan itu bisa artinya beda sekali, dan di bahasa Indonesia pun kita juga tidak memakai itu, sehingga pastinya itu kalian akan pusing sendiri. Belum lagi, contohnya ada refleksif Verben, Sie ziehen sama Sie ziehen sich meskipun ada ziehen sama nya, tapi di atas ziehen artinya adalah pindahan. Sedangkan sich umziehen di bawahnya itu artinya adalah ganti baju. Hanya ada satu kata sich dapat mengubah semua artinya.
Saran aku juga adalah kalau misalnya emang ya bahasa Jerman seperti itu udah hal yang terpaksa kalian tuh harus telan bulat-bulat. Pahami secara konteks kapan kata tersebut dipakai. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke 3, yakni adalah sekalian juga ya belajar melalui konteks, yakni adalah jangan kalian terlalu sering buka kamus. Kebiasaan dulu waktu les yang dulu tuh aku paling sering lakukan adalah kalau misalnya aku ketemu teks isinya itu 100 kata. Nah, mungkin ada sekitar 15 kata atau 20 kata yang aku nggak tahu artinya. Yang biasa aku lakukan adalah itu aku bakal buka HP, terus aku bakal buka kamus, terus aku butuh waktu kurang lebih sekitar 10 detik untuk buka HP, terus ketik kata-katanya di kamus, terus cari artinya dalam bahasa ini. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya, bakalan lupa habis itu. Belum lagi, ini bakal buang-buang waktu banget. Bayangin tadi aku bilang ada 10 kata yang aku nggak tahu, 10 kali 15 detik itu adalah sekitar 150 detik. Berarti kalian udah habis kurang lebih sekitar 2,5 menit hanya untuk mencari arti 10 kata yang kalian nggak tahu artinya itu, dan parahnya lagi itu kalian habis itu langsung lupa semua. Nah, itu pastinya rugi banget gitu loh. Dan belum lagi, nanti misalnya kalau kalian nanti ujian, aku bisa berani jamin 1000% kalian nggak akan ngerti 100% apa yang terkandung dalam satu teks atau dalam suatu tuh yang bakal harus kalian simak. Oleh karena itu, bagaimana caranya biar kalian bisa kurang lebih tahu artinya? Ini kebetulan ada cara yang diajarin dari guru aku di Goethe Institut, Danke Rohana, udah ngajarin aku soal ini dan aku sekarang udah sering pakai. Jadi sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya kalian coba dengerin suatu teks atau baca, dan kalian misalnya nggak tahu apa sih kata ini artinya gitu, kalian coba untuk cari kayak artinya kurang lebih secara konteks beberapa kalimat sebelum atau beberapa kalimat sesudah kata tersebut. Kalau ketemu bagus, tapi kalau nggak ketemu, baru kita catat di buku catatan kita, terus kita tulis katanya, artinya apa, dan di kalimat mana itu kita bisa temukan. Ini sekaligus juga untuk membantu untuk mengembangkan wawasan kalian biar kalian juga bisa berpikir dalam bahasa Jerman. Dan cara aplikasinya adalah untuk sekarang ya. Sekarang aku nonton berita, aku dulu nggak pernah tahu istilah-istilah berkaitan dengan COVID-19. Contohnya seperti Ausgangsbeschränkung, OP Maske, Ausgangssperre, Impfstoff, dan lain-lain. Tapi kok bisa sekarang aku ngerti ini semua tanpa harus buka kamus? Karena dari aku nonton berita, aku nonton itu semua berkali-kali, terus aku coba dengerin kayak kurang lebih konteksnya tuh kayak sebelumnya nih, ini artinya apa, ini artinya apa dalam bahasa Jerman. Terus makin sering ini dilihat, makin sering itu bakal tertanam di bawah alam sadar, sehingga tiap kali aku denger, lihat kayak kata ini muncul lagi di suatu berita, maka itu aku pasti tahu maksudnya dari ini dan kira-kira nanti kelanjutannya akan seperti apa. Nah, terkait dengan berita, kesalahan keempat adalah kalau kalian bisa langsung mulai dari yang susah atau mulai dari sesuatu yang kalian nggak suka. Banyak banget yang udah ngomong seperti ini sebelumnya. Coba pakai film, coba pakai dengerin lagu, atau coba nonton berita, atau acara dan lain-lain. Dan itu emang oke, tapi kalau misalnya tujuannya itu kalian untuk baca secara santai. Sedangkan untuk keadaan dimana kalian harus serius belajar, dimana misalnya kalian tuh pengen benar-benar bisa ausdrucken atau ngomong dalam bahasa Jerman secara mikir, maka menurut aku itu bukan cara yang 100% tepat begitu. Apalagi kalau kalian misalnya itu bukanlah sesuatu yang kalian suka begitu. Contohnya, dulu aku waktu masih les di Goethe Institut dan aku A1 pun masih belum selesai, aku waktu itu coba untuk pinjam buku A1. Dan bukunya itu saat cerita soal krimi gitu, atau dunia kriminal. Tapi sayangnya karena aku nggak suka bahannya, terus kayak pas aku baca, oh apa toh ini aku nggak ngerti kayak gramatiknya, terus aku ada beberapa katanya terkait dengan kayak investigasi, kepolisian, hukum, dan lain-lain yang aku nggak ngerti. Akhirnya buang waktu banget untuk aku baca itu semua, nggak suka. Akhirnya ya udah, aku langsung minggu depannya balikin, dan setelah aku baca mungkin 10 dari 80 halaman begitu. Jadi intinya adalah kalian jangan langsung mulai dari yang susah dulu. Kayak kalian pun juga belajar bahasa Indonesia, nggak mungkin kan anak umur 2 tahun atau bawa keluar orok, dari orok itu tiba-tiba kayak mereka tuh langsung disuruh baca surat kabar. Enggak kan, tapi pasti mereka mulai dari lagu anak-anak, kayak
cerita anak-anak atau dongeng sebelum tidur oleh orang tua kalian. Dan baru setelah itu mulai SD, mulai SMP atau SMA, kalian bisa belajar untuk baca teks semakin panjang, bisa belajar bikin clipping, atau kalian juga bahkan bisa kayak contohnya memakai majas untuk mengutarakan suatu hal gitu. Jadi nggak mengutarakan satu catatan terangan, tapi bisa sarkasme atau ironi dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang pasti yang kalian udah belajar waktu kecil kan gitu. Belajar bahasa itu sama seperti kita lari, tapi larinya itu maraton sejauh 48 mili, dan yang paling kuat bertahan adalah yang menang. Gak harus cepat-cepat, bukan lari sprint intinya. Kesalahan kelima adalah kalian takut salah. Pastinya begini, pasti gara-garanya nih, hahaha itu bahasa Jermannya kok salah begitu, terus diketawain di sekolah, kayak pada akhirnya dan kita nggak mau ngomong bahasa Jerman lagi. Tapi padahal menurut aku gini loh, kita ngomong bahasa Indonesia aja tuh nggak baik dan bener juga kadang-kadang itu pasti kita juga ada silap. Tapi kenapa malah hal seperti itu malah nggak diketawain, sedangkan malah pas kita belajar bahasa asing dan salah malah jadi diketawain? Lucu kan? Bahkan bahasa orang Jermannya sendiri pun juga, mereka tuh ngomong bahasa Jerman tuh juga nggak selalu baku, dan yang udah gede seumur aku aja tuh masih kadang-kadang suka buat salah, Nebensatz contohnya, atau kayak relative Satz dan lain-lain gitu. Itu semua kadang-kadang orang juga masih bikin bingung, karena sekali lagi itu tergantung dari tingkat pendidikan orang dan seberapa mahir atau seberapa sering dia tuh ngomong, apakah dia ngomong sama orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang ngomong sama orang yang berpendidikan rendah. Dan terus juga banyak orang yang ngomongnya tuh begini, oh aku tuh mau ujian, oleh karena itu aku tuh mesti benar-benar bisa sempurna begitu. Dan memang kita memang harus bisa sempurna, tapi kesempurnaan itu sekali lagi adalah milik Tuhan. Dan juga begini, apakah kalian tuh mau nunggu semuanya sempurna dulu baru kalian maju? Kelamaan kan takutnya. Jadi lebih baik adalah kalian memang berusaha untuk sesempurna mungkin, tapi kalian juga harus pada waktu yang sama tuh kalian juga harus memandang ke depan dan juga berani untuk melangkah meskipun dengan segala kayak ketidaksempurnaannya. Tapi kan berarti kalian tuh nggak boleh datang tanpa persiapan ya. Kalian tetap harus datang dengan persiapan, tapi kalian jangan kayak kecewa gitu kalau misalnya semuanya tuh ternyata nggak berjalan secara sempurna. Karena sekali lagi ada beberapa faktor pas ujian yang mungkin di luar kendala kita. Contohnya kayak kebetulan kita nggak tahu kata ini dalam bahasa Jerman itu seperti apa. Ya itu sesuatu yang lumrah begitu. Jarang banget kok yang dapat 100, dan aku pun aja tuh kemarin waktu ujian B1, kalau nggak salah tuh ada beberapa yang aku dapat 90, ada juga beberapa yang aku dapat 80, dan ya itu lumrah sekali gitu loh. Nggak semua orang tuh bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi please ya, kalian jangan takut salah. Apalagi dalam hal misalnya ujian dan juga dalam hal kalian ngomong bahasa Jerman terutama dengan native speaker. Mereka pasti akan berusaha menghargai kalian. Oh, kalian tuh udah berusaha untuk belajar meskipun dengan segala kesusahan, kami bangga sama kalian. Nah, itu dia adalah kurang lebih 5 kesalahan sebaiknya kalian hindari saat belajar bahasa Jerman. Dan aku harap kalian setelah ini, ketika nanti kalian balik ke kelas belajar bahasa Jerman, kalian tolong coba usahakan sebisa kalian untuk memberanikan diri, tapi juga kalian juga harus mawas diri juga gitu. Kayak udah tahu kalian masih level 0, jangan berusaha yang susah-susah, atau jangan sampai kalian takut salah. Intinya adalah kalian belajar sebisa mungkin, dan aku harap kalian semua bisa sukses belajar bahasa Jerman. Dan sekian video ini, akhir kata aku Tony undur diri. Kalau kalian misalnya suka video ini, sekarang klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata aku Tony undur diri. Cheers!